Ketika hamparan tenda-tenda putih yang sudah tegak di hari-hari ini di Mina, di Muzdalifah, dan di Arafat, tenda-tenda putih itu tegak untuk menyambut kedatangan tamu-tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala pada tahun ini, untuk mereka bisa melaksanakan ibadah haji. Tenda-tenda putih yang gagah perkasa itu yang mengingatkan kita seperti sarang burung yang menetaskan anak-anak burung yang terlahir kembali sebagaimana manusia terlahir kembali bersih dari segala dosa. Tenda-tenda yang terhampar di bumi Muzdalifah, di Mina dan Arafat, inilah yang kemudian mengingatkan kita saat ini akan penderitaan saudara-saudara kita di jalur Gaza. Mereka yang sudah hijrah sejak 8 bulan yang lalu dari utara menuju ke tengah wilayah Palestina di Gaza, lalu kemudian sekarang berada di selatan, yaitu di kota Rafah. Mereka hidup di bawah tenda-tenda pengungsian, tenda yang tidak gagah, tenda yang tercabik-cabik, tenda yang robek, tenda yang tidak bisa dan tidak sanggup untuk menahan musim dingin ataupun musim panas ketika mereka berada di bawah ancaman dan teror tentara-tentara Zionis yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai penerus dan pelanjut dakwah risalah tauhid yang dibawa oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, yang telah membangunkan untuk kita Ka'bah sebagai pusat kiblat kita untuk mengesahkan dan mentauhidkan Allah, yang membangunkan kita juga Masjidil Aqsa yang menjadi pusat dakwah tauhid para nabi dan rasul keturunan Nabi Ishaq alaihi salam, putra Ibrahim alaihi salam. Maka kita sudah seharusnya menunjukkan solidaritas kita sebagai sesama muslim, sebagai sesama umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai pelanjut perjuangan Nabi Ibrahim alaihi salam yang telah mengorbankan jiwanya, hartanya, keluarganya untuk tegaknya kalimat tauhid ini. Maka kita juga harus membela kehormatan saudara-saudara kita. Maka kemana umat Islam saat ini ketika orang-orang non-muslim di Eropa dan Amerika, di berbagai belahan dunia mengutuk keras kejahatan genosida yang dilakukan oleh Zionis Israel? Maka kita harus bertanya kepada diri kita, apa yang sudah kita berikan, apa yang sudah kita lakukan untuk menolong saudara-saudara kita di jalur Gaza dalam rangka kita mempertanggungjawabkan esensi kalimat tauhid yang senantiasa diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahid daimi birruh, an-nafidhi amruh, al-ghalibi qahruh, al-wajibi hamduhu wa syukruh, wa huwal hakimul khabir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu fil mulki wat tadbir, jalla dzikruh wa ilaihi yarji'ul amru kulluh, alaniyatuhu wa sirruh wa la radda liqada'ihi wa la mu'aqqiba li hukmihi wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanahu wa bihamdihi ja'ala likulli ajalin kitab walil munaya ajalan wa asbab, laisa kamithlihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan Abdullahi wa rasuluh al-hadil bashir was-sirajil munir, sallallahu alaihi wa ala alihi al-abrar wa ashabihi al-akhyar, ma janna laylun wa bazagha nahar, wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang insyaallah mudah-mudahan kita semua senantiasa diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala.
bersyukur kehadirat Allah senantiasa kita panjatkan sampai hari ini, detik ini, matahari masih diperjalankan olehnya, terbit dari timur dan tenggelam terbenam di sebelah barat. Setiap detik dan detak nafas kita, jantung kita, setiap langkah yang kita lakukan, setiap pandangan kedipan mata yang ada pada diri kita, setiap pendengaran yang menyempurnakan kehidupan kita, setiap asupan gizi dan makanan serta minuman yang masuk ke tenggorokan dan menjadi darah dan daging kita, semuanya itu adalah karena berkat karunia taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah sepantasnya kita senantiasa mengucapkan syukur alhamdulillah. Mari kita senantiasa bersalawat salam kepada junjungan alam Sayyidul Awwalin wal Akhirin, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang setiap langkah perjuangannya, setiap doa dan munajatnya, setiap langkah dan degup hati serta fikirannya senantiasa mengucapkan syukur kepada Allah, senantiasa melibatkan dan menyertakan kita dalam doa-doanya. Bahkan ketika beliau ada di pangkuan sang istri pada saat sakaratil mautnya, yang beliau sebut dan panggil adalah kita umatnya, ummati, ummati, ummati. Maka sudah sepantasnya kita senantiasa bersalawat salam kepada baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa dengan beliau di Telaga Kautsar dan seterusnya, dapat berjumpa kembali dengan beliau di dalam surga Jannatun Naim. Amin ya Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada Jumat terakhir di bulan Zulqa'dah ini, sebelum kita memasuki hari pertama dan 10 hari yang sangat agung di bulan Zulhijjah, hari yang senantiasa mengingatkan kita kepada detik-detik perjalanan yang sangat istimewa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita kaum muslimin dari seluruh penjuru dunia yang datang ke Baitullah memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari yang disebutkan oleh hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ilallah. Tidak ada hari yang paling indah melebihi indahnya 10 hari di bulan Zulhijjah, di mana amal soleh itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ketimbang amal yang lainnya. Maka kita harus senantiasa mempersiapkan diri kita untuk menyambut 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini. Bahkan kata para ulama, 10 hari di siang hari bulan Zulhijjah ini, 10 hari yang pertamanya itu melebihi keutamaan dan keistimewaan 10 malam yang terakhir di bulan suci Ramadan. Atau dalam pandangan ulama yang lain mengatakan keutamaan 10 hari malam terakhir di bulan Ramadan itu adalah keunggulannya dari segi waktu malamnya untuk beribadah kepada Allah.
Sementara 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, keunggulan dan keutamaannya ada pada siang harinya. Kenapa? Karena Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari menyatakan, karena di 10 hari bulan Zulhijjah ini berkumpul semua jenis ibadah yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada salat, ada puasa sunnah, ada kurban, ada zikir, ada tahlil, tahmid dan takbir yang senantiasa kita lantunkan, yaitu yang dikenal oleh kita dengan takbir muqayyad. Kita disunnahkan untuk bertakbir mulai dari tanggal 1 bulan Zulhijjah, yaitu takbir yang bersifat umum, sampai tanggal 13 bulan Zulhijjah kita dianjurkan dan disunnahkan untuk bertakbir, bertasbih dan bertahmid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kaum muslimin mempersiapkan dirinya untuk melangkah ke Baitullah untuk melaksanakan manasik ibadah haji, untuk menapaktilasi perjuangan Nabiullah Ibrahim alaihi salam, kita juga saat ini menghadirkan napaktilas perjuangan Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Sebelum Nabi Ibrahim menegakkan dan membangun pondasi Ka'bah di Baitillahil Haram di Makkah Al-Mukarramah bersama putra beliau Ismail, sebagaimana digambarkan dalam surah Al-Baqarah ayat 127, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ingatlah, kata Allah, ketika Ibrahim bersama putranya Ismail meninggikan fondasi Ka'bah, fondasi rumah Allah yang menjadi kiblat bagi seluruh umat Islam di seluruh penjuru dunia. Pada saat dia beribadah kepada Allah, dia berdoa, dia bermunajat, dia melaksanakan salat, dia membaca Al-Quran, semuanya kita hadapkan wajah kita menghadap kiblat yang satu itu, yaitu rumah Allah yang pondasinya ditinggikan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail alaihi salam. Maka Allah Ta'ala membawa kita kepada masa-masa sebelum Nabi Ibrahim alaihi salam mendapatkan putra yang bernama Ismail ini. Al-Quran menceritakan bagaimana perjuangan Abul Anbiya, bapaknya para nabi ini, untuk menegakkan tauhid, untuk menyuburkan kalimat tauhid, tidak ada Tuhan kecuali Allah yang berhak untuk kita sembah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah yang menjadi tujuan kita pada saat kita meminta dan memohon pertolongan. Tidak ada tujuan akhir, orientasi final dalam kehidupan kita melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah makna yang terkandung di dalam kalimat La ilaha illallah, di mana Nabi Ibrahim alaihi salam berkorban, berdarah-darah, menyambung nyawa, mempertaruhkan nyawanya untuk menegakkan kalimat Allah ini. Ketika beliau di kampung halamannya harus menghadapi cercaan, hinaan, kezaliman yang dilakukan oleh raja yang zalim, yaitu Namrud, musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beliau dilemparkan ke dalam api yang menyala dan membara.
Tetapi Allah selamatkan Ibrahim alaihissalam sebagaimana digambarkan dalam surah Al-Anbiya kisahnya. Kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Maka apa yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim? Allah perintahkan Ibrahim alaihissalam untuk berhijrah dari tanah kelahirannya di negeri Babilonia, di negeri Ur, yang sekarang di era modern ini masuk dalam wilayah kedaulatan negara Turki modern, yaitu Urfa. Beliau diperintahkan oleh Allah untuk hijrah ke negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana direkam dalam surah Al-Anbiya ayat 71, wa najjainahu wa lutan ilal ardi allati barakna fiha lil alamin. Dan kami selamatkan Ibrahim dan keponakannya yaitu Lut ke sebuah negeri yang kami berkahi untuk seluruh alam. Di mana para ulama menegaskan maksud daripada negeri yang diberkati oleh Allah dalam ayat 71 surah Al-Anbiya itu adalah Baitul Maqdis, Palestina, dan negeri Syam, negeri yang penuh dengan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa negeri itu diberkahi oleh Allah? Karena di negeri itulah Allah Subhanahu wa taala perintahkan Ibrahim untuk menanamkan benih-benih perjuangan menegakkan tauhid, memakmurkan bumi ini dengan kalimat tauhid, dan beliau membina keluarganya yang turun-temurun mewarisi estafet perjuangan nubuwah yang penuh berkah ini, agar kalimat tauhid itu terus membahana, agar kalimat tauhid itu terus menghunjam di dalam hati sanubari seluruh umat manusia, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Allah jadikan kalimat tauhid itu sebagai kalimat yang abadi, yang kekal, yang hidup, tumbuh, lestari, diperjuangkan oleh seluruh keturunannya Nabi Ibrahim alaihissalam, dari Nabi Ismail, Ishak, lalu Yakub, Yusuf, sampai kepada Al-Asbat, diperjuangkan oleh Nabi Musa, Daud, Sulaiman, Zakaria, Yahya, Isa, dan pamungkasnya adalah diperjuangkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini digambarkan dalam surah Ibrahim ayat 39 dalam ungkapan yang sangat indah, alhamdulillahilladzi wahabali 'alal kibari Ismail wa Ishaq inna rabbi lasami'ud du'a. Segala puja dan puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada hari tuaku, Allah masih menganugerahkan dua orang putra yang teguh pendiriannya, yang sabar, yang santun, yang kuat kepribadiannya untuk melanjutkan dakwah tauhid Nabi Ibrahim, yaitu Ismail dan Ishak. Sehingga beliau mengatakan, inna rabbi lasami'ud du'a, sungguh benar-benar Allah Ta'ala maha mendengar atau memperkenankan setiap doa-doa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dari bumi yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu disambungkan kesuciannya, kesakralannya dengan negeri, tempat di mana Nabi Ibrahim alaihissalam membangun Ka'bah, rumah pertama yang dibangun untuk mengesahkan dan memakmurkan kalimat tauhid ini, sebagaimana tertera dalam surah Ibrahim ayat 37, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah
Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Ya Allah, ya Rabb, Tuhan kami, sungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku, yaitu Ismail, di lembah yang tidak memiliki tanaman-tanaman di dekat rumah Engkau yang dihormati, yaitu Ka'bah. Ya Allah, aku lakukan hal tersebut, aku tempatkan sebagian keturunanku di negeri yang tidak ada tanam-tanaman di dekat rumahmu ini, agar apa? Rabbana liyuqimus shalah, agar mereka mendirikan dan menegakkan salat. Salat sebagai simbol ketauhidan kita kepada Allah, penghambaan kita kepada Allah, pemujaan kita kepada Allah. Salat yang disebutkan dalam ayat ini menjadi ciri khas seluruh umat yang berkiblat dan menjadikan Nabi Ibrahim sebagai panutannya, termasuk kita umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus senantiasa menegakkan dan mendirikan salat kita. Maka hadirin yang dirahmati Allah taala, rangkaian ayat-ayat ini menegaskan kepada kita agar kita umat Islam senantiasa menjaga kesucian dan kehormatan dua masjid yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, yaitu Masjidil Haram yang pondasi Ka'bahnya dibangun oleh Ibrahim dan Ismail alaihi salam. Dan setelah itu 40 tahun setelah pembangunan Ka'bah, sebagaimana diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru kemudian Nabi Ibrahim membangun dan meninggikan asas pondasi Masjidil Aqsa yang ada di kota Al-Quds Asy-Syarif, yaitu letaknya di jantung wilayah negara Palestina yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika hamparan tenda-tenda putih yang sudah tegak di hari-hari ini di Mina, di Muzdalifah, dan di Arafat, tenda-tenda putih itu tegak untuk menyambut kedatangan tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala pada tahun ini, untuk mereka bisa melaksanakan ibadah haji. Tenda-tenda putih yang gagah perkasa itu yang mengingatkan kita seperti sarang burung yang menetaskan anak-anak burung yang terlahir kembali sebagaimana manusia terlahir kembali bersih dari segala dosa. Tenda-tenda yang terhampar di bumi Muzdalifah, di Mina dan Arafat, inilah yang kemudian mengingatkan kita saat ini akan penderitaan saudara-saudara kita di jalur Gaza. Mereka yang sudah hijrah sejak 8 bulan yang lalu dari utara menuju ke tengah wilayah Palestina di Gaza, lalu kemudian sekarang berada di selatan, yaitu di kota Rafah. Mereka hidup di bawah tenda-tenda pengungsian, tenda yang tidak gagah, tenda yang tercabik-cabik, tenda yang robek, tenda yang tidak bisa dan tidak sanggup untuk menahan musim dingin ataupun musim panas ketika mereka berada di bawah ancaman dan teror tentara-tentara Zionis yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai penerus dan pelanjut dakwah risalah tauhid yang dibawa oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, yang telah membangunkan untuk kita Ka'bah
sebagai pusat kiblat kita untuk mengesahkan dan mentauhidkan Allah. Yang membangunkan kita juga Masjidil Aqsa, yang menjadi pusat dakwah tauhid para nabi dan rasul keturunan Nabi Ishaq alaihi salam, putra Ibrahim alaihi salam. Maka kita sudah seharusnya menunjukkan solidaritas kita sebagai sesama muslim, sebagai sesama umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai pelanjut perjuangan Nabi Ibrahim alaihi salam yang telah mengorbankan jiwanya, hartanya, keluarganya untuk tegaknya kalimat tauhid ini. Maka kita juga harus membela kehormatan saudara-saudara kita, sebagaimana digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa kehormatan darah seorang muslim itu lebih mulia dan lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada Ka'bah. Kalau menghancurkan dan merobohkan Ka'bah adalah sebuah tindakan kriminal, dosa besar karena meruntuhkan simbol tauhid kita kepada Allah, maka mengalirkan darah seorang muslim, membuat mereka menderita, kehilangan nyawa, kehilangan raga daripada anak, istri, suami, saudara, kakeknya, saudara perempuannya, itu jauh lebih besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada robohnya Ka'bah dan Masjidil Aqsa itu sendiri. Maka kemana umat Islam saat ini? Ketika orang-orang non-muslim di Eropa dan Amerika, di berbagai belahan dunia mengutuk keras kejahatan genosida yang dilakukan oleh Zionis Israel, maka kita harus bertanya kepada diri kita, apa yang sudah kita berikan, apa yang sudah kita lakukan untuk menolong saudara-saudara kita di jalur Gaza, dalam rangka kita mempertanggungjawabkan esensi kalimat tauhid yang senantiasa diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala hadha an-nabiy al-ummi al-karim wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala hadihi ila yaumiddin. Ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya'lamu anna Allah qad amarakum bi amrin bada fi bi nafsihi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsihi faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ya rabbana sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ansuril islam wa 'izzal muslimin wa 'ali bi fadlika kalimatil haqqi ila yaumiddin. Allahumma ansur man nasarad din wa akhdhul man khadalal muslimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, Engkaulah penolong orang-orang yang tertindas. Tolonglah saudara-saudara kami kaum muslimin di Gaza dan Palestina.
Pandanglah dengan pandangan kasih sayang-Mu ya Rabb. Jangan biarkan musuh-musuh-Mu menyakiti mereka ya Rabb. Ya Allah, Tuhan semesta alam, kuatkanlah azam kami untuk bersama dengan mereka, untuk menolong mereka dengan apa yang Kau karuniakan kepada kami ya Rabb. Jangan biarkan kelemahan dan kehinaan ini berlanjut terus ya Allah. Kuatkanlah para pejuang-pejuang kami di sana ya Allah. Satukan hati mereka, rapatkan saf dan barisan mereka, tepatkan bidikan senapan dan senjata mereka, dan lindungilah mereka dari makar-makar dan mara bahaya musuh-musuh-Mu ya Allah. Ya Allah, Engkau yang maha melihat darah-darah yang menggenang, tangisan bayi dan anak-anak yang tidak lagi dapat mengeluarkan air matanya. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami keajaiban takdir-Mu. Hancurkan para penjajah itu sehancur-hancurnya ya Allah, sebagaimana Engkau hancurkan Abraha dan pasukannya menjadi ka'asfin ma'kul, menjadi daun yang dimakan oleh serangga. Ya Allah, kembalikan Masjidil Aqsa ke pangkuan kami kaum muslimin seutuhnya. Ya Allah, jaga pula negeri-negeri kami, negeri-negeri kaum muslimin. Jaga para pemimpinnya, jaga para ulamanya, jaga seluruh anak negeri kaum muslimin ini, dan jangan biarkan sejengkal tanahnya menjadikan tempat bagi orang-orang yang bermaksiat kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis shalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahniah barakallahu fikum untuk guru kita semua, Kiai Haji Fahmi Salim LCMA. Masya Allah tabarakallah, launching 2 buku Al-Mukarram, buku Wahai Anakku dan Runtuhkan Zionis. Dan selamat tahniah juga untuk peresmian gedung Al-Fahmu Institute Pusat Dakwah Al-Quran pada 26 Sya'ban hari Kamis 1445 Hijrah bertepatan dengan 7 Maret 2024. Saya, adik kelas Ustadz Fahmi Salim di Mesir, merasa ikut bahagia, ikut senang. Sekali lagi tahniah, ajmal at-tahani, ungkapan selamat yang terindah untuk Kiai Haji Fahmi Salim LCMA. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, 2 buku tentang parenting Qurani dan jihad membela Baitul Maqdis. Buku Wahai Anakku, Benahi Adabmu, Bersihkan Hatimu, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat. Buku Wahai Anakku, Benahi Adabmu, Bersihkan Hatimu disusun dengan mengambil inspirasi dari buah pena Imam Al-Ghazali, Ayyuhal Walad. Buku ini diformat dengan dialog orang tua pada anaknya. Meski begitu, dialog ini bisa dibaca secara umum bagi para calon orang tua untuk anak-anaknya kelak. Bentuk dialog kami dapati banyak dipakai dalam kisah-kisah di Al-Quran ketika menerangkan soal pengasuhan. Misalnya antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail atau Luqman dan putranya. Hadirnya buku ini semoga menjadi penambah keilmuan kita agar tidak salah dalam membentuk generasi penerus yang menjadi pewaris amal jariah kita. Meninggalkan mereka, anak-anak kita, sebagai investasi amal soleh yang akan terus mengalir kepada kita. Dapatkan buku Wahai Anakku, Benahi Adabmu, Bersihkan Hatimu segera. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, buku Runtuhkan Zionis, Rebut Baitul Maqdis, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat. Sudah bisa dipesan sekarang juga.
hasil yang dicapai para mujahidin dalam pertempuran Badai Al-Aqsa 7 Oktober 2023 memiliki arti penting ataupun nilai strategis, bukan hanya dalam pembuktian bahwa kekuatan Israel bisa dikalahkan bahkan oleh pihak yang memiliki persenjataan jauh di bawahnya, melainkan juga dalam menyadarkan dunia Islam, terutama para pemimpinnya yang memilih menjadi penonton ketimbang membantu sesama saudaranya. Buku ini adalah salah satu bentuk dukungan dan ikhtiar dengan niat berjuang bersama-sama dengan mujahid Palestina. Tak sekedar memberikan informasi, membeberkan fakta atau data kepada khalayak di Indonesia. Buku ini juga hadir untuk meluruskan tudingan bahkan fitnah terhadap para pejuang di sana. Betapapun kita berada jauh dari Al-Quds, melalui buku ini kita akan dapatkan bagaimana kita bisa memperoleh pahala yang sebanding dengan para pejuang di garda terdepan di negeri perlawanan Palestina. Dapatkan buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis segera.